Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Sebelum mulai kelas pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Kepada Ananda Ibu semuanya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, dipersilahkan untuk memilih sampah yang ada di sekitar tempat duduk atau mejanya. Jika sudah selesai atau bersih, silahkan kembali duduk di tempat duduknya masing-masing. Nah, sebelum itu Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Aulia hadir, Bayu hadir, Cika hadir, Bunga hadir, Cindy hadir. Berarti hadir semua pada hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi yang pertama. Materi kita hari ini mengenai etika dan bisnis dalam berwirausaha. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, di sini Ibu ingin bertanya kepada Ananda semuanya. Siapa yang tahu apa itu etika? Yang tahu boleh tunjuk tangan. Ada yang tahu? Aulia dipersilahkan. Ya, jawaban Aulia sangat benar. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit terkait dengan jawaban Aulia. Etika itu merupakan suatu kode etik atau perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma. Etika ini terkait dengan bagaimana kita bersikap kepada orang lain, terhadap sesama, seperti bagaimana sikap Aulia kepada Bayu, sikap Bayu kepada teman-teman yang lainnya. Nah, ada yang tahu lagi apa itu etika? Sepertinya tidak ada. Nah, sekarang kita akan masuk. Etika itu adalah suatu pelajaran mengenai hal yang benar atau yang salah yang dilakukan oleh seseorang. Secara umum, prinsip etika ini ada 10. Yang pertama itu ada menjaga kejujuran. Nah, siapa yang tahu apa saja prinsip etika? Ya, Cika? Ya, integritas. Bunga dipersilahkan. Keadilan. Nah, prinsip etika itu antara lain ada menjaga kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, keadilan, suka membantu orang lain, menghormati orang lain, bertanggung jawab, belajar menghargai, mengejar keuntungan yang wajar, semua tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada cara mempertahankan etika. Yang pertama itu ada menciptakan kepercayaan. Nah, di sini siapa yang tahu cara meningkatkan atau mempertahankan etika di dalam bisnis? Angkat tangan. Ya, silakan Bunga. Menjalankan kode etik secara adil. Benar. Bayu. Menciptakan kepercayaan. Benar. Ada yang tahu lagi? Tidak? Baik, Ibu akan menjelaskan cara kita sebagai seorang pengusaha mempertahankan kode etik. Yang pertama itu menciptakan kepercayaan, yang selanjutnya mengembangkan kode etika, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten, melindungi hak-hak perorangan, mengadakan pelatihan, melakukan audit, mempertahankan standar, menghindari dari perbuatan tercela, melibatkan semua personal. Nah, budaya dalam bisnis ini adalah karakteristik suatu organisasi atau bisnis yang mencangkup pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma-norma bersama yang dianut oleh seluruh jajaran bisnis. Nah, misalnya pada sebuah bisnis yang dapat kita lihat bagaimana pembisnis itu cara dia berpakaian, cara dia berbicara, cara dia melayani tamu atau konsumen, pengaturan kantor, dan lain sebagainya. Pengembangan budaya dalam bisnis ini harus dilakukan karena sangat bermanfaat untuk meningkatkan sense of identity, sense of belong, komitmen, stabilitas internal, bisnis, pengendalian sifat-sifat, dan lain sebagainya. Nah, apa sih hubungan hukum dan etika bisnis ini, Ananda semuanya? Nah, hukum dan etika bisnis ini merupakan dua wilayah yang berbeda. Hukum ini berlaku dalam kehidupan masyarakat, di mana etika merupakan sesuatu yang bersifat pribadi
Dan hukum ini sesuatu yang bersifat jelas atau didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengikat yang diterapkan kepada setiap orang, sedangkan etika ini merupakan opini yang bersifat pribadi yang mengarahkan kehidupan kita sendiri. Sebagai bentuk dari kontrol sosial, hukum memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan etika. Hukum ini menyediakan aturan yang tepat dan terinci terhadap penegak hukum, tidak hanya melaksanakan aturan tersebut dengan kekuasaan dari pemerintah. Nah, mengapa hukum saja tidak cukup? Jika seorang manajer hanya memiliki atau mempertimbangkan dari aspek hukum saja dalam membuat suatu keputusan, maka hal ini tidak hanya salah tetapi juga sangat berbahaya. Manajer juga harus mempertimbangkan baik dari aspek etika maupun hukum dalam membuat suatu keputusan dikarenakan beberapa alasan. Nah, jadi dapat kita simpulkan terkait pembelajaran hari ini, hukum dan etika itu tidak dapat dipisahkan. Hukum saja tidak dapat dijalankan tanpa etika, begitupun dengan etika. Etika tidak dapat dijalankan tanpa hukum. Keduanya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kita menjalankan bisnis sebagai pedoman kita bagaimana cara berperilaku dan yang lainnya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Anda ibu semua jangan lupa mencatat materi atau mencari materi mengenai pembelajaran kita minggu depan. Kepada ketua kelas dipersilakan dipimpin doanya. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terlebih dan kurang ibu mohon maaf. Anda semua tolong jaga kesehatannya, tetap pakai masker, patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak dengan teman-temannya, dan jangan lupa belajar untuk ujian UTS kita minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.